Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Jokowi itulah Indonesia, yang lain hanyalah sia-sia, ditulis oleh Rasto di steward.com. Seperti meludahi langit, begitulah kira-kira gambaran yang mengungkapkan sikap kelompok yang seluruh waktunya dihabiskan untuk mendiskreditkan pemerintah saat ini. Sedikit pun tak terfikir bagaimana seharusnya tampil sebagai oposisi yang dapat menjaga dan memelihara fatsun politik pada ruang perbedaan yang ada. Semangat kebersamaan untuk saling memberikan kontribusi menjadi hal yang sulit dikarenakan ego pribadi yang menghalangi dan pada akhirnya mengorbankan jalinan hubungan yang sudah terbangun. Hal tersebut diperparah oleh kepentingan dan mengeksploitasi perbedaan agar senantiasa menjadi pertentangan. Akhirnya tumbuhlah sikap di mana kita lebih mengedepankan sikap curiga, yang bukan tidak mungkin ini dilakukan dikarenakan kepentingan mereka yang tersumbat. Bahkan dipicu karena jejak di masa kepemimpinan mereka yang koruptif terungkap secara ilmiah. Sebut saja bagaimana budaya korupsi tumbuh subur, seperti cendawan di musim hujan, puluhan proyek mangkrak disebabkan praktek hanke-ponke, KPK yang menjadi institusi bagi kepentingan penguasa, sampai kewajiban membayar 20% untuk putra mahkota Edi Baskoro Yudhoyono. Sayangnya, KPK sedang sakit gigi sekarang, sehingga kasus ini seperti ada indikasi akan dimangkrakan. Tampilnya seorang yang sederhana, dengan latar belakang keluarga yang juga sederhana, didapuklah Jokowi sebagai seorang presiden. Sontak, sebagian besar masyarakat kita bersuka cita menyambut kehadiran seseorang yang dapat merepresentasikan kemenangan rakyat, yang diharapkan juga memiliki keberanian meredam kekuatan yang selama ini merongrong kedaulatan bangsa. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menyelamatkan bangsa ini tenggelam pada kubang krisis multidimensi yang lebih parah lagi. Namun kebenaran memang tidak memiliki banyak teman. Oleh sebab itu, upaya kebenaran itulah yang menentukan dan menemukan jalannya sendiri. Yang pasti jalan yang ditempuh akan sunyi dari hingar-bingarnya euforia pujian. Hanya gegap gempita suara sumbang yang bising memekakan telinga menggema. Berharap keberhasilan dapat diraih dengan mudah, sama artinya menjadikan angan-angan dapat mewujudkan impian. Keberhasilan adalah proses tindakan yang tersusun dan terencana, bukan konsep kepatuhan pada kepasrahan yang membabi buta. Berbuat seksama adalah instrumen yang menjadi indikator determinan sebuah kesuksesan. Konsepsi inilah yang dipahami seorang Jokowi sebelum memulai menyusun program-program yang akan direncanakan. Namun hal ini dinarasikan sebagai pencitraan yang bertujuan membunuh karakter orang-orang yang pernah berkuasa dan berada dalam lingkar kekuasaan. Didukung pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam karena pundi-pundinya tersumbat oleh kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Mulailah kekuatan-kekuatan disusun untuk menggembosi, salah satunya bagaimana membentuk opini menyesatkan yang bertujuan munculnya ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Sebab hal itu merupakan benteng yang kokoh dan harus segera dihancurkan. Mengingat tidak ada pemerintahan yang kuat jika minus legitimasi rakyatnya. Berbagai macam cara yang sudah dilakukan untuk melahirkan sikap kontraproduktif yang berujung pada sikap non-kooperatif terpelihara. Baik melalui media mainstream dan media daring dengan menyebarkan berita hoax yang menyudutkan pemerintah, sampai pada tujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan konsepsi negara agama. Dari sinilah terurai sejak kapan kelompok yang menginginkan berdirinya negara agama muncul, dan kelompok mana yang menjadi pendukung. Sehingga paham ini tumbuh subur, bahkan sudah merambah di institusi negara, perguruan tinggi, bahkan dari sekolah dasar, sampai sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA, dan yayasan-yayasan pendidikan berbasis agama. Tentu saja, hal ini dapat dipandang sebagai bahaya laten, yang sewaktu-waktu dapat menenggelamkan negara Indonesia sebagai sebuah pemerintahan. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan eksis yang membuyarkan konsentrasi pemerintah, yang tengah berjuang dalam upaya memajukan dan mengejar ketertinggalan negara kita dari negara lain. Pada awalnya, baik kelompok yang pernah berkuasa seenak perutnya dalam mengelola negara, sampai kelompok serigala yang berjubah agama, memandang sosok Jokowi hanya sebelah mata. Namun perjalanan waktu telah membuat mereka sadar, mereka tidak bisa memandang Jokowi dengan kacamata kuda, apalagi dengan menjadikan BH sebagai kacamata. Orang yang selama ini mereka katakan sebagai pelongo-pelongo, ternyata mampu loh membuat mereka melongo. Mereka yang tadinya menganggap Jokowi sebagai orang kampungan, malah membuat mereka kelimpungan.
Bahkan yang menganggap Jokowi berpenampilan cungkring dan kerempeng tidak disangka Jokowi sebagai kekuatan yang membuat mereka pusing tujuh keliling dan tidak bisa dipandang enteng. Sadarlah mereka bahwa Jokowi bukanlah orang yang sembarangan. Selama ini mereka tertipu, mengira Jokowi hanya seorang pemimpin kaleng-kaleng. Ternyata justru mereka dibikin geleng-geleng dengan capaian prestasi yang bukan main-main, yang belum pernah terfikir oleh pemimpin yang pesinden. Dari satu harga BBM untuk seluruh provinsi sampai alih teknologi yang tidak bisa direalisasikan oleh pemimpin yang teknokrat seperti B.J. Habibie sekalipun. Pembangunan infrastruktur dan tol laut pun dikebut, jalur konektivitas pun dirajut, dengan satu tujuan agar langkah kegiatan mendistribusikan logistik menjadi mudah, sehingga lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pelosok yang penuh semak belukar sampai ke daerah terluar. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tak satupun yang luput dari perhatian beliau. Demi satu tujuan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dan hal ini menimbulkan dampak perekonomian masyarakat meningkat, dan kesempatan para mafia yang mengambil keuntungan dari kondisi seperti ini semakin gigit jari. Rupanya kerja keras inilah yang dipersepsikan sebagai tindakan yang bertujuan merusak citra penguasa terdahulu. Padahal apa yang dilakukan pemerintah saat ini justru bertujuan untuk mengembalikan citra bangsa yang sudah jauh tertinggal. Yang kuncinya adalah political will, bukan ambisi kiwil-kiwil yang hanya membuat keluarga dan kroni yang berkuasa bisa tampil seperti artis yang menjadi cover majalah aktual atau majalah musik dan artis yang sudah bangkrut. Jadi persoalan ini menyangkut martabat kita sebagai bangsa, bukan persoalan bagi martabat kekuasaan. Sekarang kita sudah mengetahui apa dan siapa yang menggunakan cara-cara tidak populis untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah yang sudah bekerja. Hanya ada dua pilihan, mendukung setiap langkah pemerintah yang bertujuan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik, atau bersikap apatis, atau cenderung antipati, yang bukan mustahil akan menjadikan orang terdekat dengan kita sebagai korban keserakahan penguasa yang hanya mementingkan diri sendiri dan juga kelompoknya saja. Mungkin, apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini tidak bisa kita nikmati. Tapi ingatlah putra-putri kita yang akan menjadi masyarakat yang akan datang, yang akan mewarisinya. Merdeka! Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. SBY disapa Puan dan Jokowi di sidang MPR. Ternyata tidak hadir fisik maupun virtual. Malu mungkin dengan nasibnya yang sekarang. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Sidang tahunan MPR RI 2021 berisi pidato Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat menyebut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun ternyata SBY tidak hadir dalam acara tahunan ini. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara virtual pun SBY tidak hadir. Belum diketahui alasan yang jelas mengapa SBY tidak hadir. Staf pribadi SBY Ausi Dermawan tidak menjelaskan alasan mengapa SBY tidak mengikuti jalannya sidang tahunan tersebut. Kata Ausi pada Senin 16 Agustus 2021 tidak hadir. Beliau insya Allah hadir secara virtual besok di tanggal 17 Agustus saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Ausi hanya menyebut SBY baru akan hadir, yakni pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi, besok SBY akan mengikuti jalannya peringatan detik-detik proklamasi sekitar pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Namun, SBY tidak hadir langsung ke Istana Negara, melainkan akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual. Sebelumnya, pada saat pidato kenegaraan, Presiden Jokowi sempat menyebutkan nama mantan Presiden Republik Indonesia, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama mantan Wakil Presiden Republik Indonesia seperti Tri Sutrisno, Hamzah Has, Muhammad Yusuf Kalla, Budiono, dan juga istri Presiden Republik Indonesia keempat almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, kita semua tahu jika SBY 10 tahun menjadi presiden,
periode 2004 hingga 2014. Tetapi rasanya tidak ada yang perlu penulis kenang dari beliau. Sangat beda misalnya dengan Soeharto yang meskipun kini syarat dengan berbagai celah, noda, dan dosa, namun meninggalkan banyak warisan pembangunan yang layak untuk dikenang. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, wajah Indonesia berubah total, terutama kota Jakarta yang tiba-tiba disesaki gedung-gedung pencakar langit. Ibu kota menjadi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada cerita tentang turis yang awalnya menganggap Jakarta masih terbelakang, tapi katanya si turis hampir pingsan setelah datang sendiri ke Jakarta. Soal ini Jokowi pun melakukan banyak hal yang layak untuk dikenang. Dalam periode pertamanya saja telah melakukan banyak hal membuat namanya akan dikenang sepanjang masa. Keberaniannya keluar dari patron yang selama ini menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan menjadi nilai tambah baginya. Di era Presiden Jokowi, seluruh kawasan Republik Indonesia dirangkul dan dijadikan sentral pembangunan. Papua yang selama ini seolah terlupa dibangun dengan tujuan pemerataan. Keputusan dan keberanian Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan yang notabene bagian tengah Kepulauan Nusantara merupakan isyarat kuat bahwa semua kawasan NKRI akan punya akses yang sama ke pemerintah pusat. Sayang, pandemi membuat rencana besar dan futuristik itu tersendat. Rencana ibu kota akan berpindah secara bertahap sebelum Jokowi lengser pada 2024 sepertinya akan tertunda. Tetapi ini bukan salah pemerintah, bukan? Wabah COVID-19 membuat sumber dana digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga mengencangkan ikat pinggang. Dan yang jelas, jika proyek ibu kota belum rampung, hal itu bukan karena korupsi, namun karena situasi global yang membuatnya demikian. Beda dengan proyek Hambalang yang mestinya gampang untuk dituntaskan karena luasnya hanya beberapa ribu hektar. Tetapi, karena rakusnya para bintang iklan katakan tidak pada korupsi, proyek itu pun terbengkalai, jadi tempat angker. Ini pula yang membuat halayak tidak percaya lagi pada kader-kader partai ini, yang cuma lantang berteriak tidak, padahal korupsi. Tidak heran jika partai ini tenggelam, apalagi gebrakan Jokowi membuat nama ketumnya yang mantan presiden itu pun semakin nyungsep. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY, sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tidak gampang baper. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Setelah Pepo main film Hollywood, kini menantu Adisa Pohan main film Bollywood. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Adisa Pohan, istri dari Ketua Umum Partai Demokrat, mengunggah video saat bernyanyi dalam sebuah film India. Terlihat Adisa bernyanyi sambil berjoget. Ternyata ini sebuah aplikasi yang lagi hits di media. Dalam captionnya, Adisa menuliskan penambah imun, berkhayal siang hari jadi pemain film Bollywood. Kocak banget ini aplikasi. Netizen pun ikut berkomentar, kaget aku kirain beneran pernah main film India. Memang, tren di media sosial berubah dengan cepat. Ada saja hal-hal baru yang diikuti oleh para warganet. Misalnya seperti tren menggunakan aplikasi Reface. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bertukar wajah dengan artis-artis terkenal. Cara kerjanya adalah menggabungkan foto pengguna dengan potongan scene-scene dalam film maupun musik video. Adisa Pohan pun juga ikut meramaikan tren ini dengan mengunggah editan videonya dengan scene dalam film Bollywood. Dengan membubuhkan emoji tertawa, Adisa Pohan menuliskan captionnya, "Siapa sangka, banyak warganet yang sempat tertipu karena mengira Adisa Pohan pernah main film Bollywood." Jadi lucu sih, kalau sebelumnya yang berkoar SBY muncul di film The Tomorrow War selama 2 detik, adegan SBY bersalaman itu lalu diperbanyak kalau sambil disertai backsound dari salah satu lagu yang diambil dari album SBY yang terkenal itu. Maksudnya terkenal di kalangan Partai Demokrat dan keluarga JK saja. Sesekali bolehlah kita ikut tepuk tangan buat kader Partai Demokrat yang rasanya sudah sampai ke langit ketujuh. Meski di kehidupan nyata tak banyak yang diperbuat SBY setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kelakuan menantunya itu loh yang jadi sorotan. Jadi istri Ketum Demokrat AHY sempat-sempatnya ngeposting video joget ala-ala film India. Bicara soal bangga, mungkin kadar kebanggaan kader Demokrat akan lebih banyak ketika misalnya ada adegan pertempuran dengan alien di bangunan mirip Hambalang. Lalu SBY misalnya meminta AHY untuk memimpin peperangan.
dengan menjadikan tokoh yang diperankan oleh Chris Pratt sebagai anak buahnya. Pasti seru itu, karena alien yang digambarkan dalam film ini memang luar biasa jelek, mengerikan, dan punya naluri membunuh yang luar biasa kejamnya. Jadi, bagaimana menurut jurnalister soal tampilannya Pepo dan Andisa Pohan dalam film Hollywood dan parodi film India? Melihat pribadi Andisa Pohan, saya berkesimpulan wajar jika AHY tidak menjadi sosok pemimpin yang hebat. Wajar jika AHY kalah di Pilkada DKI Jakarta, tidak bisa maju di Pilpres 2019, tidak dilirik menjadi partai, serta gagal mempertahankan jabatan Ketua Umum Demokrat sampai kemudian muncul KLB. Andisa Pohan tidak seperti Ibu Iriana, juga tidak seperti Selfie. Andisa Pohan tipe istri yang manja, baperan, dan suka ikut campur urusan suami. Lahir dari keluarga kaya memang kerap menjadikan seseorang manja. Andisa Pohan juga sempat merambah dunia model, bintang iklan, dan presenter. Kehidupannya benar-benar glamor. Hal ini yang membuat dia merasa seolah-olah semua keinginannya harus tercapai. Sepertinya tidak sedikit keputusan yang diambil oleh AHY adalah atas dasar saran dan masukan Andisa Pohan. Terlihat sekali AHY tipe laki-laki yang tidak punya prinsip dan pendirian yang kuat, sampai-sampai harus melibatkan istri dalam karir politiknya. Ketika suaminya semakin dibully oleh publik, Andisa Pohan keluar untuk melakukan pembelaan, seolah dirinya hebat dan bisa membela martabat suaminya. Namun, pembelaan Andisa Pohan justru semakin menunjukkan bahwa AHY adalah laki-laki manja, sehingga harus dibela oleh istrinya sendiri. Ketika KLB Demokrat memutuskan Muldoko sebagai ketua umum, Andisa Pohan ikut keluar membela diri. Bukannya memperbaiki situasi, Andisa Pohan justru semakin membuat gaduh dan mempermalukan suaminya. Bagaimana menurut Anda?